Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ipol, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat dan selalu dilancarkan aktivitasnya. Kembali bersama saya Timur Arif Riyadi, host Bincang Sipol, bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di Indopos Online. Sahabat Ipol, perempuan terbukti ulet dan tangguh dalam menembus sekat sosial. Juga perempuan juga tangguh dalam hal mengatasi tantangan dan kendala yang ada di masyarakat. Peran perempuan di sini bisa kita lihat sangat berdaya dan sangat vital, tak hanya di keluarga, namun dalam cakupan yang lebih luas, perempuan dengan keunggulannya telah mampu berkontribusi membangun bangsa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk membahas masalah perempuan dengan segala kompleksitasnya dan bagaimana mereka berkontribusi dalam membangun bangsa, telah hadir di podcast kita kali ini Ibu Ferry Farhati Anies Baswedan yang merupakan penggagas Ibu Kota Awards. Selamat pagi Bu Ferry. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mas Timur sehat. Alhamdulillah Bu Ferry. Ini aktivitas selama masa pandemi seperti apa nih Bu Ferry? Di awal-awal mungkin banyak di rumah, tapi sekarang karena sudah mulai turun, saya sudah mulai beraktivitas di rumah dinas bersama ibu-ibu kota. Kebetulan saat ini sedang gelar wicara ibu-ibu kota. Kita sedang merekam wawancara dengan ibu-ibu sosok penggerak di Jakarta. Oke, nah ini menarik nih Bu Ferry tentang ibu-ibu kota award. Nah, mungkin boleh di-sharing nggak ke sahabat Ipol semua sebetulnya secara umum tujuan dan latar belakang digelarnya Ibu Kota Award ini seperti apa Ibu? Ya, jadi awalnya itu inisiasi Ibu Kota Awards itu muncul ketika saya mendapatkan peran ex officio sebagai istri gubernur. Jadi saat itu saya banyak berkunjung untuk ke sudut-sudut kota Jakarta dan di sana saya banyak bertemu dengan perempuan-perempuan yang memiliki peran sebagai roda penggerak di dalam keluarga dan juga di lingkungan sekitarnya. Kalau sebelum saya menjadi istri gubernur, sebelum memegang peran-peran ini, sebagai warga, kehidupan saya itu ya rumah, sekolah anak-anak, kantor, atau tempat hiburan, mall gitu ya. Shopping, masak gitu ya. Jadi yang itu tuh jadi nggak pernah terlihat bahwa di sudut-sudut Jakarta itu sebetulnya ada banyak sekali sosok-sosok penggerak yang mempunyai dampak yang luar biasa untuk lingkungan. Nah, mereka itu melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, tapi berkelanjutan. Dan tujuannya juga lebih besar, yaitu menciptakan lingkungan yang harmonis, tempat ideal bagi anggota keluarganya dan masyarakat untuk berkarya. Nah, kalau kita dulu sebagai ibu misalnya, itu punya kepedulian untuk ibu, untuk anak, untuk suami, yaitu yang tadi sebelum saya sampai ke sudut-sudut kota, melihatnya ya lingkupnya kecil gitu. Tapi ternyata ibu-ibu ini sudah lebih advance, mereka sudah memikirkan lingkungan yang jauh lebih luas. Dan ini sangat menginspirasi. Betul. Terpikir waktu itu, ini cerita ibu-ibu ini saya nggak pernah lihat, karena kehidupan saya yaitu kehidupan sehari-hari seorang warga ya. Kemudian cerita ini harus keangkat, cerita ini harus muncul. Orang harus tahu bahwa Jakarta itu ditopang oleh aktivitas ibu-ibu ini. Bisa dibayangkan kalau mereka kemudian memutuskan berhenti untuk bergerak. Padahal mereka mengatasi permasalahan-permasalahan di lingkup kecil ya. Itu kan kalau di lingkup kecil kalau sudah terkumpul, isu sampah aja. Satu isu sampah ditangani di berbagai sudut Jakarta oleh ibu-ibu ini. Ketika mereka berhenti bergerak, sampah akan tidak ada yang megang gitu. Tidak ada yang megang, betul. Nah,
mereka punya dampak yang luar biasa untuk kota, walaupun aksinya kecil, sederhana. Nah, jadi tujuan utama dari acara Ibu-Ibu Kota Awards ini, kami ingin mengapresiasi setiap gerakan aksi hidup baik yang dilakukan oleh para perempuan penggerak di Jakarta ini, yang selama ini bekerja dalam sunyi untuk memastikan kebahagiaan keluarga di Jakarta. Nah, kemudian juga kami ingin dengan adanya Ibu-Ibu Kota Awards ini, masyarakat terdorong untuk ikut terlibat lagi, khususnya para ibu untuk mau bergerak melakukan aksi hidup baik di wilayahnya masing-masing. Jadi diharapkan semakin banyak masyarakat, khususnya ibu-ibu yang mengetahui kegiatan ini kemudian bergerak untuk melakukan aksi hidup baik, menginspirasi, sehingga pergerakan di Jakarta itu semakin gaungnya semakin kuat gitu. Karena kan Jakarta ini kan kota kolaborasi, bahwa permasalahan yang ada di Jakarta harus ditangani bersama oleh warganya juga. Kemudian tujuan ketiga, kami ingin bahwa selama ini kan Jakarta tuh diasosiasikan dengan kemacetan, dengan banjir, dengan individualistik, kota yang keras, tempat orang bekerja keras, tapi di sisi lain ada sudut-sudut Jakarta yang para perempuan ini mau melakukan hal aksi hidup baik untuk lingkungannya. Jadi memunculkan sudut lain dari Jakarta, menampilkan gambaran Jakarta yang humanis dan harmonis, dan juga selama ini tidak terasa. Kalau ceritanya terus berputar dan semakin banyak yang tahu bahwa ini ada yang bergerak, maka Jakarta itu dilihat lagi sebagai kota yang humanis. Mungkin bedanya seperti waktu kemarin pandemi ya, kita tersadarkan bahwa banyak sekali orang baik yang mau melakukan sesuatu untuk nakes, untuk menghadapi pandemi gitu. Nah, ini kisahnya tentang kehidupan ibu-ibu di sudut-sudut Jakarta. Menyuarakan mereka yang sunyi tadi ya Bu ya, karena bukankah gunung itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil ya Bu ya, sehingga terbentuk sebuah gunung. Artinya mereka mungkin bekerja di lingkup terkecil di sel keluarga, tapi sebetulnya dampaknya luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada pameo keberhasilan suami, keberhasilan anak. Itu sebetulnya di balik itu semua ada seorang ibu yang mendukung semua itu. Begitu ya Bu Ferry ya? Iya, dan kalau saya suka menggambarkannya dengan akupuntur. Nah, akupuntur itu kan satu titik itu dampaknya ke seluruh tubuh ya. Betul. Nah, di Jakarta ini banyak sekali titik akupuntur yang dilakukan oleh ibu-ibu yang membuat Jakarta menjadi sehat, menjadi lebih menjadi seperti sekarang ini gitu. Baik, Bu Ferry, sebelum kita lanjut nih bincang-bincang kita makin hangat, sahabat Ipol, kita simak berikut video dari Ibu-Ibu Kota Awards. Ibu-Ibu Kota Awards hadir sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang selama ini telah bekerja dalam sunyi untuk memastikan kebahagiaan keluarga-keluarga di Jakarta. Sosok yang memiliki hati yang lembut tapi tangguh dan juga sederhana namun tetap berdaya. Cerita mereka sulit ditemukan di surat kabar atau berita manapun yang bercerita tentang ibu kota. Namun, dampak dari aksi hidup baik yang mereka lakukan dirasakan langsung oleh lingkungan sekitarnya. Mereka berhasil mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi menghadirkan suasana Jakarta yang humanis dan harmonis. Dengan terangkatnya cerita-cerita ini, hati masyarakat Jakarta tersatukan dengan rasa yang sama, memandang setiap sudut Jakarta dengan optimis dan penuh kehangatan.
sosok ibu-ibu kotanya ini juga tidak hanya bercerita tentang aksi hidup baik mereka, tetapi juga yang menarik adalah mereka melakukan hal baik ini di masa pandemi. Ibu-Ibu Kota Awards tahun ini berbeda. Walau harus diadakan di tengah pandemi, alhamdulillah kami mendapatkan dukungan yang luar biasa dari banyak pihak. Dukungan dari para teman aksi hidup baik. Menyuarakan mereka yang bekerja dalam sunyi. Demikian kalau kita tadi lihat video yang telah kita share bersama bagaimana peran perempuan khususnya di ibu kota untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, Bu Ferry, mungkin kita balik lagi nih ke topik bahasan kita sebelum kita membahas masalah apa itu Ibu Kota Award. Bisa Ibu share nggak kepada sahabat Ipol sebetulnya bagaimana sih kondisi literasi wawasan para perempuan di berbagai sektor khususnya di Jakarta dan kota-kota lain secara umum di Indonesia? Ya, mungkin dalam konteks Ibu-Ibu Kota Awards ini yang dimaksud dengan literasi itu bukan hanya tentang kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, atau kemampuan literasi dasar lainnya, tapi juga kemampuan untuk memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan, di keluarga maupun di masyarakat. Jadi berdasarkan hal itu, kita melihat bahwa sosok ibu kota ini merupakan sosok penggerak literasi, karena mereka sosok yang memberikan dampak bagi sesama melalui ketekunan mereka untuk melakukan aksi hidup baik. Mereka juga belajar, mereka ini tidak berhenti belajar dan terus memperkaya wawasannya. Namun tidak hanya itu, mereka juga mengajarkan kepada sekitarnya. Jadi ini pejuang literasi betulan. Jadi ketika mereka melihat masalah sampah, mereka belum tahu tentunya bagaimana memperlakukan sampah ini. Mereka belajar ekoenzim, mereka belajar memilah sampah, mereka belajar membentuk bank sampah. Dan aksinya ini tidak hanya dilakukan sendiri, kemudian mereka mengajak yang lain. Nah, itulah yang kemudian kita melihat bahwa ini sungguh luar biasa, gitu, bahwa mereka tidak berhenti belajar dan kemudian mau berkarya dan mau berdampak untuk lingkungan yang lebih luas. Kita mungkin pernah merasakan manfaat dari mereka yang tidak pernah lelah memberi informasi kesehatan misalnya, yang mengajak ibu-ibu untuk menimbang anaknya ke posyandu, gitu. Kemudian kita juga menikmati lingkungan yang hijau, misalnya ada di sudut-sudut Jakarta yang ada tempat yang hijau gitu, yang mereka menanam sayuran bersama-sama. Ada pula yang merasakan bagaimana perekonomian keluarga bisa bertahan karena mereka belajar keterampilan yang selalu kemudian dibagikan untuk orang lain. Dan semua ini terjadi karena adanya peran penggerak literasi ini, sosok ibu-ibu kota. Itu mungkin. Iya, luar biasa sekali berarti ya Bu ya. Berarti dengan ajang ini tentunya menginspirasi perempuan-perempuan dimanapun berada bisa berkontribusi lebih untuk pembangunan lah, begitu pada intinya ya Bu Ferry ya. Kemudian kalau berbicara tentang Ibu-Ibu Kota Award ini Bu Ferry, sebetulnya bidang apa saja sih yang ingin diangkat, kemudian kegiatannya seperti apa saja? Ya, jadi ada 5 bidang gerak yang diangkat dalam kegiatan ini, yaitu bidang pemberdayaan, bidang pendidikan, bidang wirausaha, kemudian kesehatan dan lingkungan. Ini adalah bidang-bidang yang memang ada dalam keseharian kita,
relevan dan dekat sekali dengan isu keluarga, isu-isu yang ditangani oleh ibu-ibu ini. Kemudian tadi pertanyaannya selain bidang apa, Mas? Kegiatan-kegiatan dari Ibu Kota Award apa saja nih? Rangkaian kegiatan Ibu Kota Awards ini sudah panjang sebetulnya, dimulai dari bulan apa ya? Bulan Juni. Jadi bulan Juni kita mulai mengumpulkan cerita, mulai mengumpulkan kisah-kisah yang diajukan oleh warga. Jadi Ibu Kota Awards ini bukan self-nominating. Jadi lebih ke nominasi oleh orang yang merasakan dampak dari aksi si ibu. Nah, kita kumpulkan cerita, udah kumpul 140-an cerita, kemudian diseleksi menjadi 50, diseleksi lagi menjadi 20, dan nanti sekarang ini di bulan September-Oktober kita sedang melakukan seleksi tahap 3, yaitu untuk memutuskan sampai 5 besar. Jadi setiap, bukan 5 besar ya istilahnya, 5 perwakilan dari setiap bidang yang bisa representatif dari sosok-sosok ibu-ibu penggerak ini. Itu kegiatannya. Nanti di akhir bulan Desember akan ada puncak acaranya, yaitu pemberian award untuk mereka. Semua mendapatkan award dan perwakilannya juga mendapatkan award. Kemudian selama September sampai Oktober ini saya melakukan wawancara bersama tim seleksi. Nah, wawancaranya ini ditayangkan di gelar wicara yang ditayangkan di YouTube channel Ibu-Ibu Kota Awards setiap hari setiap hari Jumat dan Sabtu jam 7 malam. Jadi cerita-cerita mereka bisa disimak oleh kita semua. Baik. Channel YouTube-nya bisa di-share, Bu, namanya apa? Biar sahabat Ipo langsung catat. Channel YouTube Tune-in nanti hari Sabtu. Ibu-Ibu Kota channelnya. Ibu-Ibu Kota. Catat nih ya sahabat Ipo ya, setiap Sabtu malam di bisa, channel YouTube Ibu-Ibu Kota. Baik. Sudah tayang 2 episode untuk tahun ini. Oke, cukup padat, dan tentunya ini awalnya berasal dari grassroots dulu ya Bu ya, cerita-cerita tersebut. Kemudian Ibu menyebutkan tadi akan ada 5 perwakilan, dan itu bukan merupakan yang terbaik, semuanya terbaik tentunya Bu ya. Tapi mungkin akan dipilih sebagai perwakilan mana yang bisa menginspirasi begitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, tantangan dan kendala selama ini dalam gelaran seperti ini apa saja nih, hal-hal menarik, unik yang Ibu alami nih di lapangan? Tantangannya sebetulnya saat ini mencari ceritanya. Karena ibu-ibu ini kan bukan orang yang, mereka ini sangat tulus dalam bekerja. Mereka bukan orang yang mau menonjolkan diri. Mereka tidak terbiasa dengan hingar-bingar media atau pemberitaan gitu ya. Mereka hanya melakukannya ya, kalau ditanya itu sederhana sekali. Ya, ini yang bisa saya kerjakan untuk lingkungan, ya saya kerjakan. Semoga mendapat pahala dari Allah. Itu aja yang mereka. Jadi tantangannya adalah mencari cerita mereka. Tapi kita dibantu oleh PKK yang memang ada di seluruh penjuru kota Jakarta. Mereka ini ibu-ibu penggerak yang tahu banget gitu lingkungannya. Kemudian saya juga dibantu oleh Ibu Wali Kota, Ibu Bupati yang menggali cerita-cerita mereka dan mencari tahu betul nggak nih ada yang dinominasikan, betul nggak orangnya ada, aksinya ada gitu. Dan bahkan mungkin ini keluar dari topik ya, ibu-ibu wali dan ibu wali dan ibu bupati juga saya wawancara karena mereka ini ternyata luar biasa perannya dalam menggerakkan ibu-ibu ini. Nah, jadi bantuan dari tim penggerak PKK DKI Jakarta, juga bantuan dari Ibu Wali, Ibu Bupati, itu yang memungkinkan cerita mereka bisa terangkat. Jadi kalau umpamanya para pendengar ada yang melihat ibu yang punya dampak yang dirasakan oleh pendengar di lingkungan, yang aktif di lingkungan, yang menggerakkan warga, boleh disimpan ceritanya untuk tahun depan. Kita ada Ibu-Ibu Kota Award lagi.
Dan kita yakin pasti banyak cerita-cerita seru yang menarik dari para perempuan lah ya di sekitar Jabodetabek ini yang tentunya bisa menginspirasi kita semua begitu ya Bu Ferry, dan itu akan bisa kita masukkan atau usulkan di tahun selanjutnya. Demikian ya Bu Ferry ya. Dan selain itu juga ketika mereka mendapat perhatian dari kita dengan apa? Kita kan tahu nih acara Ibu-Ibu Kota Awards ini melibatkan banyak pihak. Banyak orang-orang yang mau melakukan aksi hidup baik. Berbagai bantuan dari relawan. Relawan itu kita rekrut hampir 500 yang daftar. Dan itu kan menunjukkan bahwa banyak sekali anak muda nih yang saya rekrut, anak muda yang baik gitu. Itu kan membuat kita positif juga. Kemudian profesional yang mau ikut membantu, komunitas yang mau ikut membantu, ini menghubungkan mereka dengan ibu-ibu ini, membuat ibu-ibu merasa mendapat perhatian, kayak yang selama ini sepi gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan aksi baik, puji lah, pat in the back lah kalau istilahnya kita ya, di pundaknya, terima kasih sudah mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita, dan itu luar biasa. Artinya ini juga animo dari para generasi milenial untuk mendukung acara ini juga cukup besar begitu ya Bu Ferry? Besar, alhamdulillah. Saya banyak sekali dibantu oleh anak-anak muda sehingga acaranya juga menjadi lebih menarik gitu, karena ini anak-anak muda yang pegang dan mereka luar biasa. Salah satu yang menarik juga, kita dapat dukungan dari Denny Chan, fotografer. Oke, siap. Ibu-ibu ini kemudian difoto oleh fotografer terkenal yang foto bagus gitu, yang mereka kemudian ada foto syuting, kumpul datang ke studio, itu perlakuan khusus yang beda dari keseharian mereka gitu. Wah, ini menginspirasi kami juga nih di tim redaksi Sipol. Mungkin lain waktu kita akan coba wawancara nih ya, siapa saja nih nominator-nominator yang pantas bisa menginspirasi dan berbagi pengalaman di podcast Bincang Sipol ya, Bu Ferry ya. Jadi ceritanya kan jadi lebih luas ya, betul. lebih banyak. Dan apresiasi seperti itulah sebetulnya yang diinginkan oleh kita semua, terutama perempuan-perempuan tangguh Ibu Kota Award ini ya, Bu Ferry ya. Baik, tadi kalau Ibu Ferry sudah berbicara tentang dukungan dari anak-anak muda milenial, kemudian juga ada dukungan dari Ibu Bupati dan Wali Kota. Nah, mungkin pertanyaan kami selanjutnya, apa sih yang diharapkan oleh Ibu Ferry nih dan sebagai inisiator Ibu Kota Award, kepentingan lain seperti apa atau pemangku kepentingan lain, kontribusinya yang Ibu inginkan seperti apa nih? Apakah juga mungkin ini bisa menasional programnya atau seperti apa? Ibu mungkin bisa share. Ya, saya berharap sih ini bisa menasional, baik sekali, malah sebetulnya kan tidak hanya di Jakarta. Saya juga tahu bahwa cerita-cerita inspiratif itu menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Kegiatan Ibu-Ibu Kota Awards ini kegiatan yang bisa menghubungkan berbagai stakeholders untuk melakukan aksi hidup baik bersama. Dari inspirasinya dari ibu-ibu. Nah, kalau kita bisa melakukan ini di banyak tempat, insya Allah kita menjadi nuansa di Indonesia itu ya nuansa positif, nuansa pergerakan, nuansa gotong royong, nuansa kolaborasi gitu. Dan ini bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan, sesuatu yang sangat bisa dikerjakan di mana-mana. Dengan adanya Ibu-Ibu Kota Awards ini, ibu-ibu ini kemudian terhubungkan dengan komunitas, dengan yang mungkin bisa mendukung kegiatan di wilayahnya, kemudian terhubungkan dengan media yang kemudian dia bisa bercerita apa yang dikerjakannya. Ini luar biasa. Jadi diharapkan juga setelah mendengarkan setelah cerita ibu-ibu ini tersebar luas, masyarakat juga bisa terlibat
ikut menyebarkan aksi hidup baik di lingkungannya, kemudian terinspirasi untuk melakukan hal baik juga gitu. Dan alhamdulillah para sosok juga bisa diajak kolaborasi oleh teman-teman komunitas tadi yang saya sampaikan. Menarik ya Bu ya, semoga gaungnya bisa lebih menasional sehingga juga dampaknya bisa lebih luas terhadap pembangunan bangsa kita gitu ya Bu Ferry ya. Ya. Dan saya harap juga nih seperti media seperti sekarang ini bisa mengangkat cerita mereka dan dipublikasikan. Apalagi kalau mereka diwawancara, mereka itu kadang mungkin merasa dihargai gitu ya dengan kita menanyakan aktivitas mereka. Seperti kemarin ada salah satu ibu yang ketika wawancara, aduh seneng banget bisa cerita sama ibu, bisa cerita gitu. Ini kalau diajak cerita lebih baik lagi, lebih banyak lagi kan tentunya mereka merasa ada sesuatu yang berbeda gitu, dari ada apresiasi. Betul, betul. Dan terkadang penghargaan non materi itulah yang lebih mengena gitu ya Bu Ferry ya. Iya, Mereka betul. hanya butuh apresiasi, tapi sebetulnya itu sudah betul-betul suasana batinnya itu terangkat gitu ya. Ketimbang ketika kita meraih penghargaan berupa materi itu sekejap bisa habis. Tapi kalau apresiasi dalam bentuk hal yang intangible seperti itu, tentunya mereka akan sangat senang sekali gitu ya Bu Ferry ya. Bahkan ada pernah yang salah satu sosok itu yang membuat bank sampah, kemudian bank sampahnya itu menjadi tabungan emas untuk warga. Wah. Nah, itu dipanggil kemana-mana, gimana nih caranya gitu. Jadi wah, ini inspirasi banget nih Bu untuk sahabat Ipol. Kita juga mau tuh kayak gitu tuh. Iya. Bahkan apa yang dikerjakannya sederhana, tapi karena tulus, karena sepenuh hati, hasilnya luar biasa gitu. Itu cerita mengubah sampah menjadi emas, sebetulnya itu sesuatu yang literatif, tapi betul-betul nyata berarti ya Bu ya, mengubah sampah jadi emas. Katanya lingkungannya yang tadinya berantakan, orang nggak peduli sampah, sekarang nggak ada sampah sama sekali katanya, karena orang melihat sampah itu lebih berharga, bisa jadi emas gitu. Jadi akhirnya lingkungannya bersih. Susah sekarang Bu cari sampah katanya gitu. Udah jadi emas. Jadi emas. Luar biasa nih Bu Ferry. Nah ini selain cerita tentang emas tadi, kira-kira mungkin Bu Ferry bisa share lagi nih 1-2 cerita inspiratif lainnya di bidang yang lainnya tuh seperti apa Bu? Apakah latar belakang nominatornya itu latar belakangnya seperti apa, berpendidikan tinggikah, atau cuma sekedar ibu rumah tangga biasa? Silakan Bu. Mungkin Bu Ferry punya cerita. Jadi sosok-sosok ini memang adalah sosok-sosok yang orangnya tuh modelnya tulus ya, sederhana. Rata-rata bilang, saya mau cari pahala Bu, saya nggak punya uang, saya nggak bisa tapi saya pengen melakukan sesuatu. Ada misalnya kader kesehatan yang kader paliatif ya, istilahnya kader TBC, kader ini gitu. Mereka itu belajar tentang TBC, belajar tentang gimana merawat pasien kanker tem akhir. Itu mereka belajar, padahal nggak dibayar loh. Artinya mereka ikut training, ikut pelatihan. Kemudian mereka setelah belajar itu kemudian melayani masyarakat yang sakit. Mendampingi orang yang TBC harus minum obat secara rutin agar sembuh. Coba orang lain yang sakit dia yang peduli gitu, dia yang ngurusin, dia yang memastikan obatnya diminum. Dan kalau udah sakit TBC itu, kalau sudah yang parah itu obatnya 2 tahun berturut-turut dan efek samping obat itu luar biasa. Sampai bisa stres dan marah-marah gitu. Dia tuh dimarah-marahin sama pasien yang didampinginya, tapi dia tetap datang, dia tetap ini. Dan luar biasanya itu Indonesia ini harus bebas TBC katanya gitu. Jadi dia merasa bahwa saya melakukan ini itu untuk tujuan yang jauh lebih besar. Jadi walaupun dilakukan di lingkup yang kecil, semangatnya luar biasa bahwa ini akan berdampak luas. Mereka tuh begitu semangatnya untuk mencapai tujuan yang ditargetkan gitu ya. Ini tahun sekian kita harus bebas TBC, tidak boleh ada. Jadi kemana-mana bawa kotak dahak katanya, tabung dahak.
Jadi sampai orang-orang di sekitarnya itu ada Bu itu, jangan batuk nanti dimintain dahaknya. Luar biasa ya Bu ya, melebihi Ibu Menteri Kesehatan. Iya betul. Kan Oke, kalau oke. dipikir apa yang dikerjakan itu luar biasa. Kemudian di bidang pendidikan ya, misalnya ada seorang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, dia sendiri bekerja. Bidangnya bukan bidang pendidikan belajarnya. Tapi ketika dia melihat anaknya, dia harus melakukan sesuatu, dia belajar, dia pengen masukin anaknya ke sekolah, tapi nggak bisa diterima di sekolah karena sekolahnya belum inklusif misalnya, ditolak di sekolah di mana-mana. Akhirnya dia bikin sekolah buat anaknya. Nah, ketika dia berhasil, dia tidak selesai. Dia ajak lingkungan sekitarnya dan membuat dampak yang luas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi sekarang sekolahnya jadi percontohan. Dia kemana-mana ngajarin untuk, padahal ilmunya bukan pendidikan, tapi kemudian dia ikut training, dia ikut BIMTEK, dia ikut berbagai macam pelatihan, dan hasilnya bukan cuma buat anaknya, tapi buat orang lain gitu. Luar biasa. Jadi dia meningkatkan kapasitas dirinya, bahkan bisa menginspirasi lingkungan sekitarnya. Padahal latar belakangnya pun bukan di pendidikan, tapi dia justru malah tahu. Sekarang paling tahu dia, Bu, saya tahu sekarang bahwa anak berkebutuhan khusus itu paling baik kalau ditangani oleh orang tuanya sendiri, katanya gitu. Jadi kalau orang tuanya mau belajar dan mau menangani sendiri anaknya, insya Allah anak-anaknya bisa. Dan dia terbukti anaknya sekarang sudah menikah, sudah mandiri, padahal waktu lahir itu sebagai anak berkebutuhan khusus. Luar biasa ya Bu ya, dan daya juang serta kesabarannya itu yang sebenarnya patut dicontoh sama kita semua ya Bu ya. Iya betul, dan ketulusannya. Dia malah mengorbankan rumahnya dia pilih jadi dia rumahnya tingkat, yang bawah rumah, yang atas sekolah. Kenapa Bu kok sekolahnya yang di atas? Soalnya kalau yang bawah kebanjiran Bu, katanya gitu. Jadi rumahnya biarin banjir deh buat dirinya, tapi buat sekolah jangan banjir. Memprioritaskan sekolahnya ya, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Luar biasa. Bu Ferry dan teman-teman sahabat IPOL, masih banyak kisah inspiratif dari Ibu Kota Award ini. Silahkan langsung tune in ya di YouTube Ibu Kota Award setiap Sabtu malam ya Bu Ferry ya. Jumat malam dan Sabtu malam jam 7. Baik, catat nih sahabat IPOL. Nah, Bu Ferry, kalau berbicara tentang kegiatan, kadang-kadang tuh kita kepentok atau terkendala dengan follow up selanjutnya seperti apa sih? Gitu, kelanjutannya seperti apa? Nah, menurut Ibu Ferry ini kegiatan seperti ini yang ingin Ibu dapatkan outputnya seperti apa dan keberlanjutannya nanti seperti apa nih Bu? Yang seperti tadi saya sampaikan, harapannya cerita ini bergulir, kemudian menginspirasi banyak orang untuk juga mau melakukan aksi hidup baik untuk lingkungan. Saya sendiri mendengarkan kisah-kisah mereka itu rasanya apa sih yang sudah saya kerjain gitu. Rasanya kok ibu-ibu ini luar biasa, saya belum apa-apa gitu. Nah, harapannya makin banyak orang yang mau melakukan aksi hidup baik untuk masyarakat, dan ketika cerita-cerita ini follow up-nya adalah banyak orang yang kemudian ikut membantu, ikut melihat ibu-ibu ini dan membantu. Seperti tadi terhubungan dengan komunitas, bahkan si ibu ini kemudian mendapatkan channel-channel untuk bisa mengembangkan aktivitasnya lebih luas. Salah satu tim seleksi saya selalu diupayakan juga kalau bisa dari kepala dinas di bidang yang terkait, seperti kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, itu semua terlibat. Kemudian kepala dinas KUKM itu ikut. Ketika mereka berbicara dengan ibu-ibu ini, terus lihat situasi di lapangan. Dan ketika si ibu ini punya kendala, itu langsung terhubungkan dengan dinas terkait, yang kemudian bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Jadi menghubungkan mereka untuk kemudian mempunyai dampak yang lebih luas, mungkin kalau ada kendala bisa terselesaikan gitu. Bahkan mungkin karena saking polosnya ya, ibu-ibu ini mungkin membuat PAUD belum ada izin misalnya, belum ada paperwork yang seharusnya, itu bisa terfasilitasi, bisa terbereskan isunya.
Jadi mereka bisa menjalankan aksi hidup baiknya dengan jauh lebih tenang. Kalau misalnya lokasi mereka pengen punya tempat gitu. Nah, itu mungkin aja dinas bisa menghubungkan. Atau kalau misalnya aktivitasnya misalnya dengan remaja, narkoba gitu, ada juga. Harapannya apa sih, Bu? Saya harapannya bisa mau bikin yayasan katanya gitu, tapi belum bisa. Nah, itu kemudian terhubungkan dengan orang yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Itu harapan saya seperti itu. Jadi follow up ke depannya mudah-mudahan setiap tahun akan ada terus, walaupun nanti mungkin saya tidak berada di Jakarta lagi misalnya karena sudah selesai masa tugas suami, insya Allah bisa dilanjutkan oleh Ibu Gubernur yang berikutnya. Amin. Kita doakan bersama sahabat Ipol program yang baik ini agar bisa berdampak jangka panjang yang luas bagi kita semua. Begitu ya Bu Ferry ya. Iya. Bu Ferry, yang terakhir pertanyaan dari podcast kita adalah ajakan atau imbauan Ibu Ferry nih terhadap kaum perempuan DKI Jakarta, atau mungkin Ibu punya mimpi seperti apa ke depannya buat kita semua nih, khususnya Jakarta. Iya, mungkin kita menengok saja sebentar ke masa pandemi ini. Terlihat sekali bahwa krisis yang begitu kuat menimpa keluarga-keluarga di Jakarta, keluarga-keluarga di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ada yang layout, ada yang di PHK, kemudian kita harus benar-benar di rumah bersama anak-anak ngajarin, maka terlihat sekali bahwa core dari melewati pandemi ini tuh ada di ibu sebetulnya. Ya, ketika permasalahan ini, ibu-ibu ini yang paling resilient. Ketika ekonomi terpuruk, mereka lah yang kemudian punya solusi untuk mendapatkan penghasilan dari memasak, dari hal-hal sederhana, kemudian mereka bisa survive dari ekonominya, kemudian mereka bisa belajar untuk mengajari anaknya di rumah. Itu semua core-nya ada di ibu. Jadi ketika kita ini bukan manusia lemah, kita ini resilience, kita ini kuat, kita ini tangguh. Nah, kalau kita mau terus belajar, kemudian mau berubah, mau meningkatkan kapasitas kita, dan kemudian mau melakukan aksi yang lebih luas, itu insya Allah perempuan adalah sosok yang paling tepat. Perempuan itu kalau bersatu udah nomor satu deh. Kuat. Emak-emak bersatu semua bisa dikalahkan ya Bu Ferry. Penggerak ekonomi, penggerak pendidikan, penggerak segala macam. Jadi ibu-ibu bersatulah, kita sama-sama bergerak untuk masyarakat, dan mudah-mudahan dampaknya jauh lebih luas. Dan untuk masyarakat sekitar, kalau kita melihat ada sosok penggerak, tepuklah pundaknya dan ucapkan terima kasih karena sudah ikut membantu mengambil tanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih Bu Ferry. Ini perbincangan sangat menarik, tapi sebelum kita akhiri ini Bu Ferry, ada beberapa pertanyaan netizen yang telah kami himpun dari akun media sosial Indopos Online. Mohon nanti tolong ditanggapin ya Bu ya. Ini ada dari @Aldi Mahesa. Bu, sibuk banyak kegiatan. Bu Ferry, sibuk banyak kegiatan. Apa tipsnya biar urusan seimbang antara keluarga dan kegiatan luar rumah? Oke. Sepertinya sama dengan yang lain. Isu ini isu banyak orang, dan insya Allah semua punya cara untuk mengatasinya. Kalau saya, alhamdulillah, anak saya udah besar-besar, jadi nggak terlalu banyak menyita waktu untuk harus ada di rumah atau bagaimana. Pengaturan waktu juga menjadi lebih enak karena memang sudah tidak terlalu banyak aktivitas di dalam rumah yang harus kita kerjakan sendiri gitu. Jadi ketika masa pandemi, ketika semua harus di rumah, kan dulu kita biasanya ada
waktu di luar rumah dan waktu di dalam rumah ya. Waktu bekerja itu berbeda dengan waktu di rumah. Jadi kalau sekarang nyatu semuanya. Jadi gimana kita membuat irama hidup itu lebih mengalir, itu yang menjadi kunci sebetulnya. Bukan memisahkan antara pekerjaan dengan rumah gitu, bukan. Jadi Dan ngalir aja kalau saya sipnya air. Ya, dan bahkan ternyata pandemi justru malah kita bisa ambil hikmahnya ya Bu ya, semakin banyak kita berkumpul, semakin banyak bersosialisasi. Yang dulunya kita masing-masing antara ayah, ibu dan anak punya kegiatan masing-masing, sekarang mau nggak mau kita jadi berkumpul, lebih banyak berinteraksi gitu ya Bu Ferry ya. Iya, kayak beberes ini rutinitas. Baik Bu Ferry, ini ada pertanyaan dari netizen selanjutnya dari @krisna_abdullah. Selama ini Pak Anies bawaannya terlihat tenang, nggak pernah marah. Kalau di rumah gimana Bu? Nah ini nih, diulik-ulik tentang kondisi dapur Ibu Anies nih sama Pak Anies. Gimana nih Bu? Pak Anies itu bukan tipe yang suka marah-marah sih, cuman dia bicara, dia sampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, biasanya cuma ditanya aja gitu, ditanya. Ini bisa ya begini ya gitu. Jadi bukan marah tapi lebih berbicara, kemudian mengarahkan, itu yang dikerjakan. Bukan tipe yang suka marah-marah. Ya seperti yang dilihat aja di luar. Oke. Jadi betul-betul sama ya, nggak ada pencitraan sama sekali. Memang itu sudah seperti karakternya Pak Anies di luar ya. Sama seperti di dalam rumah. Sama aja. Kita punya aktivitas rutin bareng-bareng di rumah. Kalau pagi kita bareng-bareng. Kalau malam setelah pandemi ini masih mending ada kegiatan malam bersama. Tapi sebelum pandemi sih kebiasaannya pulang sampai malam sekali gitu. Jadi kumpul anak-anak ya ketika di rumah pagi hari aja. Weekend malah sebetulnya lebih banyak aktivitas karena aktivitas warga itu hari Sabtu Minggu sebetulnya. Iya. Jadi aktivitas kita lebih sedikit jadi luangkanlah hari weekend untuk anak-anak. Jadi jarang sekali sih ketemu pas lagi marah gitu ya. Itu ya Mas Krisna Abdullah tadi dicatat ya, Pak Anies sama aja. Kalau di rumah juga sama baiknya ketika Pak Anies lagi di luar. Gitu ya Bu Ferry. Kemudian yang terakhir sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang lain, mungkin hanya beberapa saja Bu karena waktu yang membatasi perbincangan kita. Dari @fikri2, hal-hal apa yang Ibu khawatirkan selama mendampingi Pak Anies menjadi gubernur? Wah, ada kekhawatiran apa nih Bu? Ada ancaman-ancaman atau terlalu sibuk? Khawatirnya apa ya? Sebetulnya lebih ke kesehatan Mas Anies karena kesibukannya. Kemudian yaitu kalau udah musim hujan takut banjir gitu kan. Kalau udah musim hujan banyak doa, mudah-mudahan nggak banjir, kasihan nanti Mas Anies dimarah-marahin. Udah biasa ya banjir haters, banjir cacian dari haters itu udah biasa ya Bu Ferry ya? Alhamdulillah Mas Anies itu orangnya tenang, jadi kita yang di rumah juga bawaannya tenang. Nggak selalu pesannya Mas Anies jangan pusing sama noise, tapi kita lebih peduli pada voice katanya. Kalau ada orang minta bantuan itu voice. Jadi kita peduli hal itu. Misalnya ada orang yang punya masalah itu voice. Tapi kalau orang yang marah-marah, caci maki, ini gitu, itu namanya noise. Itu nggak usah didengerin, katanya itu noise katanya. Ya. Ambience yang buruk kita tinggalkan, ambil yang positifnya saja, begitu ya Bu Ferry ya? Iya. Baik. Bu Ferry, ini ada beberapa pertanyaan netizen lain, tapi sebetulnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita. Sebelum kita tutup, sahabat People, kita akan ada games sedikit nih. Ini kami ada pertanyaan cepat, Bu Ferry. Ada 8 pertanyaan cepat. Tolong Ibu Ferry jawab secara lugas. Tidak perlu berpikir terlalu lama ya Bu ya. Ini pertanyaannya santai kok, nggak ada unsur-unsur politis atau apa. Pokoknya Ibu silakan jawab dengan cepat dan lugas. Siap Bu Ferry?
Oke. Oke, ini game saja Bu, santai. Oke ya. Yang pertama, pilih fans mama atau fans generasi milenial? Gimana? Nggak dengar. Oke, baik. Saya ulang ya Bu ya. Pilih penggemar emak-emak atau generasi milenial? Mama. Oke. Lebih cepat lagi ya Bu Anis ya. Pilih damping. Cepat ya? Iya, harus cepat, nggak boleh dipikir terlalu dalam. Karena ini nggak ada. Pak Anies aja, saya itu Mama. Oke. Yang kedua, pilih dampingi Pak Anies ke acara kantor atau dampingi acara penting anak? Anak. Oke. Ke tempat kerja pilih naik sepeda atau naik MRT? MRT. Jakarta bebas banjir atau bebas macet? Bebas banjir. Lebih suka masak atau shopping? Masak. Memilih pembangunan fisik atau pembangunan manusia? Manusia. Pilih Jakarta atau ibu kota baru? Jakarta. Terakhir, lebih suka kebaya encim Betawi atau kebaya ala Jogja? Cim. Oke. Baik Bu Ferry, terima kasih banyak nih. Ya, bisa kita tadi yang kulik-kulik. salah tuh yang masak, saya senang shopping. Oh, itu udah naluri dasar perempuan ya Bu ya? Shopping batik Betawi. Oke. Baik, sahabat IPOL, terima kasih banyak Bu Ferry sudah menemani bincang kita kali ini. Nanti kapan-kapan kita bisa wawancara lagi ya untuk tema lainnya. Insya Allah, Insya Allah. Makasih banyak ini Sama-sama, semuanya. Ibu Ferry. Udah dikasih jalur buat promosi Ibu-Ibu Kota Awards. Kita juga terima kasih Bu Ferry sudah meluangkan waktunya untuk podcast Bincang IPOL. Demikian sahabat IPOL, bincang kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Bincang IPOL. Dan jangan khawatir, kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber lainnya yang tak kalah menarik. Terakhir, ingat pesan Bank IPOL, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang IPOL dan narasumber spesial kami, Ibu Ferry Anies Baswedan, pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Sampai ketemu lagi. Oke.